Jokowi adalah ujung tombak dari PKI gaya baru. Orang banyak yang ngeliat. Apa dasarnya ngomong? Tolong perhatikan. Semasa jadi presiden tahun 2024 bulan Februari tanggal 8, Jokowi mengeluarkan Kepres nomor 8 tahun 2024 yang mengatakan dalam G30 SRKI 65 PKI adalah korban. Orang nggak menangkap itu. Dia membela PKI. Dia PKI kayak baru Jokowi itu. Kemudian yang mengeluarkan Kepres lanjutannya dengan memberikan bantuan dukungan kepada anak-anak dari PKI yang pada ditangkepin karena dianggap korban. Orang tidak ribut. Yang diributin ijazah palsu itu kecil. Jokowi itu PKI gaya baru. Soalnya statement-statementnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis. Saya dari e-watch ingin menyampaikan hal yang paling mendasar, bukan simptomatis, bukan akibat-akibat yang terjadi, tetapi saya akan bicarakan apa sumber masalah yang sekarang. Dan Jokowi itu bukan soal ijazah palsunya, menurut saya itu kecil. Jokowi adalah ujung tombak dari PKI gaya baru. Orang banyak yang ngeliat. Apa dasarnya ngomong? Tolong perhatikan. Semasa jadi presiden tahun 2024 bulan Februari tanggal 8, Jokowi mengeluarkan Kepres nomor 8 tahun 2024 yang mengatakan dalam G30 SRKI 65 PKI adalah korban. Orang nggak menangkap itu. Dia membela PKI. Dia PKI kayak baru Jokowi itu. Kemudian yang mengeluarkan Kepres lanjutannya dengan memberikan bantuan dukungan kepada anak-anak dari PKI yang pada ditangkepin karena dianggap korban. Orang tidak ribut. Yang diributin ijazah palsu itu kecil. Jokowi itu PKI gaya baru. Soalnya statement-statementnya. Si Rekap itu orang PKI-nya banyak di dalam. Dia ngatur semua. Kita nggak ngeributin itu. Jadi kita nih kelompok masyarakat yang sebagian besar banyak ribut pada apa yang terjadi, bukan pada sebab dari apa yang terjadi. Pelajari sumbernya apa. Kalau saya ngomong PKI gaya baru, wah emang PKI gaya baru aja diomongin. Itu sumber masalahnya kok PKI gaya baru masih ada. Ada yang nanya saya, Pak kan PKI udah bubar, mana PKI? Kalau PKI kelihatan itu bukan gaya baru, saya bilang. Kembali tadi saya katakan, Kepres nomor 8 Februari 24, Jokowi mengatakan PKI dalam G30S adalah korban. Anda bayangkan nggak, Presiden ngomong begitu, tidak ada reaksi sama sekali. Padahal MPR sudah mengatakan hal yang sangat jelas bahwa G3065 adalah PKI yang bermain. Jokowi bilang bukan. Kita nggak menangkap hal-hal seperti itu. Buat saya ijazah palsu nggak ada urusan. Dia tidak pernah kuliah. Jadi kalau kita nuntut ijazah, ngapain kita tahu dia nggak kuliah kok. Yang main siapa? Yang namanya Pratikno. Dia mengendalikan Ova Emilia, Rektor UGM. Halo Bu Eva, saya dari kampus juga, saya pensiunan. Anda dikendalikan sama Pratikno. Kalau nggak percaya Pratikno ketemu saya, debat terbuka di publik. Anda boleh hadir. Anda bermain tuh, yang dilindungi Jokowi. Dan dikasih jabatan sebagai sekretaris negara. Zaman Jokowi jadi presiden, Pak Pratikno ngatur Rektor UGM, Ova Amelia, karena Rektor UGM diangkat oleh Jokowi setelah lembaga yang menentukan pemilihan rektor dibubarkan. Ini permainannya. Tolong pahami yang beginian, bukan ijazah palsunya, itu mah kecil. Ini PKI bermain, ini gaya baru. Nanti nanya, mana PKI-nya? Otaknya masih otak kebo, mesti kelihatan baru sadar. Yang nggak kelihatan dianggap nggak ada. Ini tantangan masyarakat kita sekarang ini.
Jadi tolong cari sumber. Jadi nggak usah apa kenapa ribut. Jokowi itu ujung tombak PKI gaya baru. Si rekap itu saya menduga kuat banyak dikendalikan orang-orang PKI. Kita nggak pernah ngeributin. Kenapa kita tidak ribut? Saya ulangi. Ketika Kepres nomor 8 Februari 2024, Jokowi mengatakan PKI adalah korban dalam G3065. Nggak ada yang ribut dari kita. Saya cuma mengingatkan yang begini, jangan ngeributnya yang enteng-enteng lah. Buat saya ijazah nggak perlu, emang dia kemana kuliah, ngapain untuk tunjukin dia kemana kuliah. Jokowi itu tukang bohong, saya kenal dekat. Sebelum dia jadi presiden, saya kenal dekat. Hatinya kecil, akalnya banyak. Omongannya nggak bisa dipegang, bohongnya luar biasa. Makanya saya mundur. Bagus, nggak kayak yang Jadi lain. tolong dipahami, saya ingatkan kembali, jangan kita terbiasa meributkan pada hal-hal yang sepele yang bukan sumber masalahnya. Saya ulangi, sumber masalahnya adalah PKI Jokowi menjadi ujung tombak PKI gaya baru yang merasuk dan merusak kemana-mana sekarang ini. Jadi mereka nyusup ke berbagai institusi. Contoh, riset dipaparkan terbuka tahun 2015 November, terbuka di Kartika Chandra 2 kali, di hadiran tali Pak Tri dan sebagainya. Riset itu sudah jelas menunjukkan PKI gaya baru itu nyusup dan mengendalikan polisi. Kedua, DPR, ini yang kejadian, ini nggak pernah ada yang ngomong, ini nggak pernah ngomong, ributnya ijazah palsu yang enteng-enteng yang kelihatan. Jadi saya ingin menyampaikan dan mengingatkan, tolong cari sumber masalahnya, angkat ke permukaan, edukasi masyarakat agar mereka sadar, itu aja. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara DPR, kita di depan gedung DPR. Tolong dengarkan kata rakyat di sini. Sudah bertahun-tahun kita berada di sini. Demo-demo, Anda tidak boleh mendengar. Soal ijazah. Dua-duanya, anak dan bapak Jokowi memang harus diadili. Dan Gibran harus dimasukkan. Sekali lagi, Jokowi diadili. Gibran dimasukkan. Setuju. DPR sekali lagi, lihat itu, dengar itu. Ya. Sudah berkali-kali diingatkan, gak ada. Anda cuma tidur dalam. Terima kasih. Terima kasih. Oke, kepada Bapak SPP, silakan Pak, Bapak SPP. Iya. Pak SPP. Ya. Bapak SPP, kemudian ada kerabatnya Jokowi, saya dengar. Bapak Eko Dalgadu.